Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topi Irwansyah, NIM 17 Di sini saya akan meresum video yang telah saya tonton, The Big Short, untuk memenuhi tugas ke Bank Sentral dan Lembaga Keuangan, yang dosen pengampunya Ibu Detria Kurniati MSc. Dalam film tersebut diangkat dari kisah nyata tentang krisis ekonomi global, terutama di Amerika Serikat di tahun 2007 sampai 2008. Krisis finansial global pada tahun 2007 ini dianggap oleh banyak kalangan sebagai krisis finansial terburuk sejak Great Depression yang berlangsung pada 1930-an. Hanya di Amerika saja, jutaan orang kehilangan rumah serta pekerjaan mereka. Meski begitu, dampaknya tidak begitu terasa di beberapa negara termasuk Indonesia. Mungkin itu yang membuat The Big Short punya kedekatan emosi dengan penonton, terutama di Asia seperti Indonesia. Ekonomi adalah salah satu roda yang menggerakkan kereta dunia di belahan dunia manapun. Maka ketika roda tersebut gagal berputar dengan baik, dunia akan melaju dengan goncangan yang cukup keras. Krisis ekonomi Amerika Serikat yang terjadi pada rentang tengah-tengah dekade 2000 ini, yang dianggap sebagai salah satu krisis ekonomi terbesar, telah menjadi salah satu buktinya. Saat itu ada kengerian yang merambat dari Amerika Serikat di berbagai belahan dunia. Goncangan itu sesungguhnya telah meruntuhkan fondasi-fondasi ekonomi yang terkoneksi langsung dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Kengerian itu kemudian diangkat oleh Adam McKay dalam The Other Guys, dalam The Big Short, bercerita tentang krisis ekonomi yang melanda di Amerika Serikat pada fase 2000-an, yang salah satunya disebabkan oleh konsumsi melalui kredit yang tidak terkendali dari masyarakat Amerika Serikat tersebut. Boros, krisis yang gejala kemunculannya tidak pernah disadari oleh sebagian pakar ekonomi saat itu, tetapi disadari dengan baik oleh Michael Burry, seorang hedge fund manager dari Skin Capital, yang melihat pola kemacetan kredit beberapa tahun menjelang krisis tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk berjudi dengan mengajukan kredit default swap, sebuah investasi yang dipandang bodoh saat itu, tetapi akan memberikan keuntungan sangat besar saat kemacetan kredit terjadi. Langkah Burry saat itu disadari dan menginspirasi beberapa orang lainnya seperti Steve Carell, Ryan Gosling, seorang trader dari Deutsche Bank, hedge fund manager of Crown Point Partner, dan duo investor muda Carly Geller dan Finn Whitroach, yang dibimbing oleh seorang mantan bankir bernama Bert Pitt. Apa yang akan McKay dalam Big Short bukanlah sesuatu yang mudah dipahami oleh semua, terlebih dengan berjelajahnya istilah ekonomi membuat jelimet seperti credit default swap, collector desert debt obligation, ratings, subprime loans, panjang cerita. Dan disinilah McKay tampil sebagai seorang jenius. Ia berhasil menuturkan sebuah kombinasi kalimat-kalimat ekonomi rumit sebagai sebuah cerita yang meski tetap rumit, menyenangkan untuk didengarkan dan dinikmati sebenarnya, dan keberaniannya menjelaskan semua itu mengambil langkah debut drama rumit. Pertama, setelah mapan dan guyon-guyonan ringan adalah sesuatu yang menurut saya sangat layak diapresiasi. Mengajarkan krisis ekonomi dengan begitu menyenangkan adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah. Saya masih sangat ingat bahwa beberapa tahun lalu saya sebagian besar teman yang ada di kelas tergantung mendengarkan penjelasan teori makro dan mikro dari guru saya, yaitu Bapak Babe dipanggilnya. Salah satu hal yang menjadikan The Big Short terasa sangat menyenangkan walau sekali-sekali tetap rumit adalah gaya bertutur yang brilian dari sang sinis. Gaya sok asik itu yang digunakan oleh McKay untuk bertutur di dalamnya adalah pendanaan yang tepat, dan untuk konten yang disampaikan footage sisipan dosen-dosen. Kejutan yang datang dan pergi begitu saja. Suara-suara dari sekitar dan berbagai quote yang digunakan sepanjang film merupakan gaya sok asik dalam bercerita dalam Big Short tersebut. McKay juga
jarang dalam film untuk berbicara langsung dengan penonton dan menyentuh dengan realitas yang sebenarnya. Bahkan pada beberapa bagian cerita, usaha itu juga digunakan untuk menyampaikan kejujuran, karena kejujuran itu yang utama, bahwa yang ada dalam film tidak sepenuhnya sama persis dengan terjadi pada krisis saat itu yang diwakilinya. Tentu keberhasilan bertutur ini juga terlepas dari peran Hank Corwin dalam penyuntingnya. The Big Short tidak hanya mampu menceritakan kengerian kejatuhan ekonomi Amerika pada saat itu, yang menjadikan lebih menarik adalah kemampuan untuk menghadirkan dinamika cerita, kemanusiaan, dan emosi di dalamnya. Truth is like 30 and most people fucking hate portray adalah salah satu dari banyak upaya bagi saya untuk menghadirkan kebenaran. Tutur McKay. Segala hal baik dari Big Short dalam film dilengkapi dengan baik dengan penampilan para pemerannya yang saya tonton: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, dan teman-temannya kurang ajar yang telah membuktikan kemampuan melalui penampilan yang sangat brilian dan berkarakter. Dan penampilan Bale dengan karakter yang seperti itu merupakan salah satu yang sangat ditunggu kehadirannya di episode selanjutnya. The Big Short adalah film terbaik tentang krisis ekonomi di dunia saat ini. Jadi pesan yang saya sampaikan, semoga kedepannya tidak terjadi lagi krisis seperti ini, khususnya di dunia maupun di tanah tercinta itu Indonesia. Sekian dari saya, semoga cerita ini bisa bermanfaat dan bisa menambah input kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.